Tanya tentang pertanyaan saya di awal, mungkinkah misalnya di situ STIP memberikan kontribusi menyediakan pakan yang tersedia cepat, kemudian dalam konteks menjadikan bahwa bukan semata kita lumbung padi tapi lumbung pakan. STIP bisa hadir tidak di situ dengan menggandeng stakeholder lain. Iya. Jadi gini, harga komoditi peternakan, misalnya ayam, telur, kemudian daging itu cenderung konstan. Kemudian harga pakan ini tinggi dia, tinggi harga pakan. Kemudian semakin tinggi harga pakan, maka keuntungan peternak menjadi semakin kecil. Nah, yang terjadi sekarang itu adalah pakan itu masih berasal dari luar seluruhnya. Kemudian kita harus melakukan berbagai upaya, salah satu contohnya adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap pakan-pakan dari luar. Caranya ada dua. Yang pertama dengan memberikan kemandirian bagi peternak itu sendiri, kemudian menyediakan pakan yang ada di pasar. Kemandirian yang ada di peternak itu sudah banyak dari kelompok-kelompok kita yang sudah membuat pakan sendiri dengan hadirnya beberapa peralatan-peralatan dan mesin-mesin tepat guna itu, mulai dari mixer, kemudian dari hammer mill, kemudian chopper dan sebagainya, sudah bisa menurunkan dari biaya pakan itu sendiri, sehingga semakin menarik nih usaha di bidang peternakan itu. Pak Hairul, saya sepakat kita mulai mengerem, mengurangi ketergantungan kepada daerah lain. Kira-kira dalam konteks penyediaan pakan khususnya untuk unggas maupun ternak lain, kira-kira stakeholder mana yang bisa diajak untuk bersinergi sehingga kita betul-betul menjadi penyedia kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan? Iya. Karena harga pakan itu di pasar itu masih tinggi, sehingga keuntungan peternak kita menjadi tidak kompetitif, maka berbagai upaya dilakukan, salah satunya dengan menghadirkan mini pit mill, pabrik mini lah di tempat kita di STIP. Tapi cukup nggak satu? Misalnya kabupaten lain juga kita siapkan? Ya, saat ini kapasitasnya baru 500 ton per bulan, 500 ton per bulan. Dengan adanya pancingan ini, trigger ini, mungkin akan muncul kemandirian-kemandirian berikutnya, sehingga investasi-investasi swasta juga bisa melihat bahwa NTB ini menjadi pasar baru untuk dihadirkan pabrik pakan. Kita tunggu, termasuk karya nyata dari masyarakat NTB melalui STIP NTB. Komentar terakhir Pak Iskandar, apa sih yang harus disampaikan pada pemirsa biar masyarakat juga merasakan dampak dari program NTB Gemilang? Program unggulan kita di RPJMD itu ada dua, yaitu Kampung Unggas dan Industrialisasi Pakan. Jadi tepat sekali pembahasan kita pada sore hari ini tentang industrialisasi peternakan, khususnya untuk industrialisasi pakan dan untuk industrialisasi di bidang perunggasan. Saya berharap nantinya bahwa kita tidak lagi tergantung dari luar, baik untuk kebutuhan telur maupun pakan. Kemudian nantinya kita juga akan bisa untuk industrialisasi daging, kita tidak lagi mengeluarkan ternak dalam bentuk hidup. Kita akan mengeluarkan ternak itu dalam bentuk daging beku. Nah, itulah hakikat dari industrialisasi. Terima kasih. Pak Iskandar, sepertinya masih banyak yang ingin disampaikan, namun sayang waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih Pak Eko Yulianto bergabung di YouTube kami, TV Nusa Tenggara Barat, atas kehadiran dan komentarnya. Terima kasih juga Pak Iskandar, Pak Hairul, semoga sukses selalu menuju NTB Gemilang. Semoga sehat selalu. Saya Cai, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan NTB Gemilang.